Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan. Hai, saya Raisa Adela. Hai, saya Sri Puspita. Dan saya Sri Yuliani. Kami dari mahasiswa program studi pendidikan matematika Universitas Riau. Yang kami hormati Bapak Dr. Ahmad SPD MHum selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Baiklah, di video kali ini kami akan membahas tentang wawasan Nusantara. Selamat menyaksikan. Pengertian wawasan Nusantara. Secara etimologi, kata wawasan berasal dari kata wawas yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi. Selanjutnya, kata Nusantara terdiri dari kata nusa dan antara. Kata nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan. Pengertian yang digunakan sebagai acuan pokok ajaran dasar wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dengan tetap menghargai dan menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teori wawasan Nusantara. Yang pertama ada pandangan atau ajaran Frederick Russell, yaitu yang pertama, negara merupakan sebuah organisme yang hidup dalam suatu ruang lingkup tertentu, bertumbuh sampai akhirnya menyusut dan mati. Dua, negara adalah satu kelompok politik yang hidup dalam suatu ruang tertentu. Yang ketiga, dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya, sebuah bangsa tidak bisa lepas dari alam dan hukum alam. Yang keempat, semakin tinggi budaya suatu bangsa, maka semakin besar kebutuhannya akan sumber daya alam. Selanjutnya, pandangan atau ajaran Rudolf Jelen, yaitu yang pertama, negara merupakan suatu organisme biologis yang memiliki kekuatan intelektual yang membutuhkan ruang untuk bisa berkembang bebas. Yang kedua, negara merupakan suatu sistem politik. Yang ketiga, negara dapat hidup tanpa harus bergantung pada sumber pembekalan dari luar. Pembahasan selanjutnya yaitu unsur dasar konsepsi wawasan Nusantara. Ada tiga. Yang pertama, wadah. Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki kekayaan alam dan penduduk dengan aneka ragam budaya. Yang kedua, isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir, tata laku adalah hasil interaksi antara wadah dan isi yang terdiri dari tata laku batinia dan lahiriah. Landasan dan asas wawasan Nusantara. Ada dua yang menjadi landasan dalam wawasan Nusantara Indonesia, yaitu pertama, landasan ideal yakni Pancasila, dan landasan konstitusional yaitu UUD 1945. Asas-asasnya adalah kepentingan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan. Selanjutnya, latar belakang filosofis. Pertama, latar belakang pemikiran filsafat Pancasila, yang mana wawasan Nusantaranya disamakan dengan isi-isi tiap sila dari Pancasila ini. Yang kedua, latar belakang pemikiran aspek kewilayahan Indonesia. Adapun kondisi objektif geografi Indonesia telah mengalami perkembangan sebagai berikut. Pertama, saat RI merdeka, yang mana lebar laut wilayah Indonesia adalah 3 mil dari garis air rendah masing-masing partai pulau Indonesia. Lalu dikeluarkanlah Deklarasi Juanda. Setelah itu, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 PRP tahun 1960 tentang perairan Indonesia yang berisi konsep kewilayahan Indonesia menurut Deklarasi Juanda. Pada 1982, Konferensi PBB tentang Hukum Laut Internasional 3 mengakui pokok-pokok asas negara kepulauan. Indonesia kemudian meratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Sejak 16 November 1993, UNCLOS 1982 telah diratifikasi oleh 60 negara dan menjadi hukum positif sejak 16 November 1994. Perjuangan selanjutnya yaitu untuk wilayah antariksa nasional termasuk GSO. Maka wilayah Indonesia ini wilayah teritorialnya 12 dari garis pangkal laut, wilayah ZEE 200 mil dari pangkal laut, wilayah ke dalam perut bumi sedalam 400.000 km, wilayah udara nasional Indonesia setinggi 110 km,
dan batas antariksa Indonesia dengan tingginya 33.761 km, lebarnya 350 dan lebarnya 150. Latar belakang pemikiran aspek sosial budaya Indonesia. Menurut Hildred Geertz, sebagaimana dikutip Nasikun, Indonesia mempunyai lebih dari 300 suku bangsa dari Sabang sampai Merauke. Lalu menurut Skinner, Indonesia mempunyai 35 suku bangsa besar yang masing-masing mempunyai sub-sub suku atau etnis yang banyak. Latar belakang pemikiran aspek kesejahteraan Indonesia, yang mana dilatar belakangi dengan sejarah Indonesia dengan tonggak-tonggaknya 20 Mei 1908 yaitu Kebangkitan Nasional Indonesia, 28 Agustus 1928 yaitu Kebangkitan Wawasan Kebangsaan melalui Sumpah Pemuda, 17 Agustus 1945 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ruang lingkup wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara mencakup beberapa hal, yaitu pertama, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Kedua, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Ketiga, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan budaya. Dan terakhir, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Selanjutnya, fungsi wawasan Nusantara. Ada 4 fungsi wawasan Nusantara. Yang pertama, wawasan Nusantara sebagai ketahanan nasional. Maksudnya, wawasan Nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan dan keamanan, dan kewilayahan. Yang kedua, wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan. Maksudnya, mempunyai cakupan kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan ekonomi, kesatuan sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara. Maksudnya adalah pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara. Yang keempat, wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan. Selanjutnya, tujuan wawasan Nusantara. Ada 2 tujuan wawasan Nusantara. Yang pertama, tujuan nasional. Tujuan nasional dapat kita lihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua, tujuan ke dalam. Maksudnya, mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan, baik alamiah maupun sosial. Maka, dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional serta kepentingan wawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian, dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia. Yang terakhir, implementasi wawasan Nusantara. Implementasi wawasan Nusantara adalah penerapan wawasan Nusantara yang tercermin dalam pola pikir, sikap, hingga perbuatan di mana bisa dilakukan dalam berbagai kehidupan bermasyarakat di bidang sosial, budaya, politik, maupun ekonomi. Implementasi dalam kehidupan politik bangsa Indonesia, yaitu pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang-undang seperti Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Pemilihan Presiden, serta pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Implementasi dalam kehidupan ekonomi bangsa Indonesia. Implementasi dalam kehidupan ekonomi harus berorientasi pada sektor pemerintahan, pertanian, dan perindustrian. Implementasi dalam kehidupan sosial bangsa Indonesia. Contohnya, dengan pemerataan pendidikan di semua daerah dan program wajib belajar harus diprioritaskan bagi daerah tertinggal. Berimplementasi dalam kehidupan pertahanan dan keamanan negara, seperti memelihara lingkungan tempat tinggal, meningkatkan kemampuan disiplin, melaporkan hal-hal yang mengganggu keamanan kepada aparat dan belajar kemiliteran,
Jadi, kesimpulan dari materi kami adalah wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang berseragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Secara umum, wawasan nasional berarti cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa itu sesuai dengan posisi dan kondisi geografi negaranya untuk mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya. Berdasarkan teori-teori tentang wawasan, latar belakang falsafah Pancasila, latar belakang pemikiran aspek kewilayahan, aspek sosial budaya, dan aspek kesejaraan, terbentuklah satu wawasan nasional Indonesia yang disebut dengan wawasan Nusantara. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video kami.